Kabar saya baik. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, saya mengizinkan adik untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Carolina Sakuyaroba, biasa disapa Karlin. Di sini saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Sigus Pantola, adik bisa panggil saja kakak Sigus. Sebelum ke sini, apakah adik ada kegiatan lain? Iya, Kak. Mungkin ada kuliah atau kegiatan lain? Sebelum saya kesini, saya mengikuti kuliah mata kuliah bimbingan kelompok. Pantas kelihatan capek. Iya. Kalau boleh tahu, adik kesini atas kemauan sendiri atau dorongan dari teman-teman atau orang lain? Saya kesini atas keinginan dari diri saya sendiri. Kalau boleh tahu, adik sudah pernah melakukan konseling seperti ini atau belum? Saya belum pernah mengikuti proses konseling dan ini merupakan kali pertama saya mengikuti konseling. Jadi kalau adik belum pernah mengikuti konseling seperti ini, sini saya akan menjelaskan tujuan konseling kita pada hari ini. Jadi tujuan dari konseling ini untuk mencari informasi tentang masalah yang adik alami dan juga mencari solusi untuk adik. Jadi dalam proses konseling ini ada beberapa asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi adik tidak perlu takut apa yang akan adik sampaikan kepada saya, karena kita terlindungi dengan asas kerahasiaan dan saya akan menjaga kerahasiaan adik. Dan di sini juga ada asas keaktifan. Jadi kita harus sama-sama aktif mencari solusi untuk. Apakah adik sudah mengerti? Ya, Kak, saya sudah paham. Kalau begitu, coba adik ceritakan dulu kepada saya masalah apa yang adik alami. Jadi yang saya alami saat ini yaitu saya merasa takut ketika saya berada di suatu ketinggian, misalnya berada di bangunan-bangunan yang berlantai 2, 3, atau 4 begitu. Jadi adik takut dengan ketinggian. Apakah ada pengalaman yang membuat adik sampai trauma dengan ketinggian? Jadi pernah waktu itu saya jatuh dari pohon. Karena peristiwa itu maka saya merasa takut ketika berada di ketinggian. Jadi karena tak jatuh dari pohon ini membuat adik takut dengan ketinggian. Iya, Kak. Jadi perasaan apa yang adik rasakan saat berada di ketinggian? Jadi ketika saya berada di ketinggian, saya merasa seperti takut, kayak ngeri begitu ketika melihat ke bawah. Karena saya merasa trauma yang saya jatuh dari pohon itu seolah-olah datang menghampiri diri saya, sehingga ketika saya berada di ketinggian, saya merasa sangat cemas. Jadi adik merasa cemas saat berada di ketinggian. Jadi baik, apa motivasi adik dalam mengikuti konseling ini? Jadi motivasi saya itu saya ingin rasa takut saya ketika berada di ketinggian itu dapat dihilangkan, karena saya merasa saya berbeda dengan teman-teman saya. Mereka ketika berada di ketinggian itu mereka rasa biasa saja, sedangkan saya merasa takut, cemas, atau bahkan kayak merasa ngeri sekali ketika berada di ketinggian. Sehingga saya datang ke sini, saya ingin meminta solusi dari kakak untuk membantu saya supaya bisa terbiasa berada di ketinggian. Lebih baik untuk mengatasi masalah yang adik alami. Di sini saya menggunakan teknik desentralisasi, di mana teknik ini berfungsi untuk membantu adik terbiasa di ketinggian dan tidak takut atau tidak cemas saat berada di ketinggian. Jadi selanjutnya kita akan membahas alternatif yang bisa membantu adik untuk tidak takut dengan ketinggian. Kira-kira dari adik alternatif apa yang cocok untuk adik gunakan? Kalau dari saya, mungkin saya perlu terbiasa melatih diri saya setiap hari
nanti yaitu berada di ketinggian dengan kondisi yang tenang, tidak panik atau cemas ketika saya berada di ketinggian. Itu saja dari saya. Kalau tambahan dari saya, mungkin adik harus menambahkan teknik relaksasi supaya saat adik merasa cemas, adik boleh menggunakan teknik relaksasi untuk mengatasi rasa cemas adik. Jadi baik dari kedua alternatif yang kita temukan tadi, alternatif mana yang adik mau gunakan? Kalau menurut saya, sebaiknya saya menjalankan kedua alternatif ini. Baik, jika adik ingin menjalankan keduanya, kira-kira berapa lama adik harus melakukan? Saya membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk bisa terbiasa dengan alternatif ini. Berarti selama 1 minggu ini adik harus menjalani alternatif yang sudah kita tentukan. Ya, Kak. Apakah adik bersedia untuk bertemu saya lagi? Ya, saya bersedia. Kalau boleh tahu, adik bersedia pada hari apa? Saya punya waktu kosong di hari Jumat jam 10. Baik. Kalau begitu, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, adik. Selamat siang, Kak. Terima kasih karena sudah menepati janji untuk bertemu dengan saya pada hari ini. Jadi sekarang kita akan mengevaluasi kembali alternatif-alternatif yang sudah adik jalani pada 1 pekan akhir ini. Apakah adik berhasil menjalankan alternatif yang kita temukan itu dalam 1 minggu ini? Ya, saya sudah menjalankan alternatif yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya secara konsisten, yaitu selama 1 minggu. Kalau boleh tahu, apa pengalaman adik selama menjalani alternatif tersebut? Pengalaman saya ketika pertama saya menjalankan alternatif tersebut, saya masih belum merasa aman, juga belum masih duduk berada di ketinggian. Namun setiap selama 1 minggu itu saya mencoba terus-menerus untuk bisa terbiasa berada di ketinggian. Saya juga didorong dan dimotivasi oleh teman-teman saya bahwa saya juga bisa berada di ketinggian seperti mereka. Dan selama 1 minggu itu saya terus mencoba dengan menerapkan teknik relaksasi yang sudah dianjurkan oleh kakak sebelumnya, bahwa ketika berada di ketinggian saya harus rileks. Dan di situ saya sudah mencoba untuk rileks, dan puji Tuhan sekarang saya sudah tidak takut lagi ketika berada di ketinggian, karena saya juga sudah menerapkan teknik-teknik yang kakak anjurkan kepada saya ketika saya berada di ketinggian. Dan selama 1 minggu itu saya konsisten sehingga sekarang saya tidak merasa lagi takut ketika berada di ketinggian. Apa perasaan adik ketika sudah menjalani semua alternatif? Saya merasa senang karena ternyata saya bisa berada di ketinggian seperti orang-orang lain yang merasa biasa saja ketika berada di ketinggian. Saya merasa puas, maksudnya puas karena ternyata saya bisa menjalankan alternatif itu dengan baik, sehingga saya bisa menghilangkan rasa takut ketika saya berada di ketinggian. Jadi apa harapan adik ke depannya? Harapan saya semoga saya tidak merasa takut lagi ketika berada di ketinggian. Semoga bayang-bayang akan pengalaman masa lalu yang mengakibatkan saya takut dengan ketinggian itu tidak lagi datang dalam pikiran saya, sehingga saya bisa tenang, tidak cemas dan tidak takut ketika saya berada di ketinggian. Jadi baik kalau memang begitu perasaan adik, kakak juga sangat bersyukur karena apa yang sudah kita buat tidak sia-sia.
Mari kita sama-sama berdoa supaya adik dan saudara adik itu betul-betul hilang dan tidak muncul lagi di saat adik berada di ketinggian. Dengan demikian berakhirlah sudah sesi konseling kita dengan 2 kali pertemuan dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan jika nanti suatu saat adik ini menceritakan hal yang bersifat privat, boleh saja kakak selalu siap membantu adik. Begitu saja penyampaian dari kakak. Berterima kasih.